Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pratama, nomor 34 dari kelas 11 RPLA. Perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, saya Nabila Kafian, absen 24 dari kelas 11 RPLA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan proyek SPK kami untuk BTS kali ini. Nah, BTS kali ini kita membuat website pos atau point of sale dari kafe alternatif kopi. Kami membuat ini karena sebelumnya di kafe ini pembayarannya atau transaksinya menggunakan metode yang lama atau metode manual. Selanjutnya di sini kita dapat halaman login, di mana terdapat logo, email, dan password. Di sini login sudah bisa menggunakan multi user, yaitu di mana kasir dan admin bisa melakukan login di sini. Jika kasir melakukan login akan langsung menuju ke halaman kasir, begitupun sebaliknya jika admin yang login akan menuju ke halaman admin. Jadi sebagai contoh, saya akan login di kasir terlebih dahulu. Di halaman kasir yang pertama yaitu di bagian di pojok kiri atas terdapat menu. Ketika dipencet maka akan muncul sidebar. Nah, di halaman kasir terdapat dua fitur. Yang pertama ada kasir dan juga daily sales report. Pertama-tama saya akan menjelaskan halaman kasir terlebih dahulu. Di bagian fitur terdapat logo dan juga judul alternatif kopi. Di bawah judul terdapat logika ketika sistem deteksi yang login adalah kasir satu, maka akan ditampilkan di situ kasir satu. Di bawahnya ada menu section. Menu section ini terdapat berbagai macam menu seperti ini, dan juga ada beberapa kategori. Kategori ini mempermudah kasir untuk mencari menu yang akan dicari. Misal saya ingin mencari berbagai macam kopi yang ada di sini, kita bisa mencet kategori kopi. Dan itu pun lainnya. Selanjutnya di bagian kanan dari kategori terdapat fitur search. Fitur search ini juga mempermudah kasir untuk mencari menu yang akan dicari. Misal di sini saya ingin mencari selanjutnya di bagian kanan dari section terdapat view section. View section ini berfungsi untuk melakukan pemesanan dan juga transaksi. Saya contohkan, sini saya ingin membeli jika kita menggunakan tombol checkout, kasir akan disuruh memasukkan nama customer dan juga cash. Nah, alurnya nanti pembeli akan ditanyai menu apa yang akan dibeli. Nah, nanti di kasir tersebut ada seperti pilihan menu. Customer akan memilih menu tersebut terlebih dahulu. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam view section oleh kasir. Kasir akan memasukkan namanya dan juga akan memberitahukan total harga yang harus dibayar kepada customer. Nah, ketika sudah diberitahukan, maka customer akan memberikan cash. Cash tersebut akan kita inputkan di dalam form cash seperti ini. Misalnya di sini customer memberikan uang 20.000, maka di sini juga akan langsung dihitung berapa kembalian yang akan didapat oleh pembeli. Kemudian di bawah ini terdapat pilihan mau pesan dine-in atau take-away. Ini sebagai contoh saya akan memilih dine-in. Nah, jika kita lihat di sini kita terdapat receipt. Ini fungsinya untuk mengecek pesanan yang telah dipesan oleh pembeli. Akhirnya ketika sudah cocok bisa langsung dibeli saja. Ketika sudah terkonek dengan alat printer, ketika kita menekan print maka seterusnya akan langsung terprint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya terdapat halaman daily sales report, di mana setiap pembelian di hari itu akan masuk ke sini, seperti masuknya total orderan dan juga masuknya total income, dan juga
Di bawah terdapat isi-isi data yang telah dipesan hari ini dan juga terdapat pagination. Lalu di atasnya terdapat download PDF untuk download data-datanya. Dan juga jika di routine action akan terdapat detail pesanan yang sudah yaitu seperti nama customer, tipe, waktu, dan juga kasir yang melayani. Dan juga di bawahnya lalu di bawahnya juga terdapat item order yang diorder oleh pembeli. Dan juga terdapat sistem search untuk mempermudah kasir mencari orderan di hari itu. Selanjutnya, sini kami akan menjelaskan untuk halaman admin. Di sini terdapat dashboard admin yang dimana terdapat total orderan per bulan dan juga total income. Lalu di bawahnya terdapat total orderan. Dan total orderan ini akan dicakup per bulannya. Dan juga terdapat total income. Selanjutnya, di sini adalah ada halaman menu manajemen. Halaman menu manajemen ini berfungsi untuk admin mengelola menu-menu yang ingin dimasukkan atau ingin mengedit menu yang ada di dalam menu section. Yang pertama-tama di bagian atas terdapat button add new menu. Button ini berfungsi untuk menambahkan menu. Kemudian di bawahnya itu ada kategori seperti tadi. Kategori ini mempermudah admin untuk mencari sebuah menu. Di bagian kanannya terdapat fitur sendiri juga sama, berfungsi untuk mempermudah admin mencari suatu menu. Sebentar saya fokus mau mencari. Sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan sebuah menu. Untuk menambahkan sebuah menu, kita diwajibkan mengisi yang pertama adalah nama menu, yang kedua adalah harga, yang ketiga kita memilih kategori, dan juga kita diwajibkan memasukkan gambar untuk menu tersebut. Sebagai contoh, maka akan langsung tertambahkan di sini, dan juga akan langsung terupdate, akan tertampilkan di halaman hasil. Selanjutnya, di sini kita juga bisa melakukan CLB. Yang pertama-tama kita bisa mengedit, lalu kita juga bisa mengaktifkan menu ketika menu tersebut habis, dan juga kita bisa menghapus menu tersebut ketika menu tersebut tidak laku atau ingin dirubah. Ini sebagai contoh, saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Misal saya ingin mengganti harganya, maka akan langsung terupdate, dan di aplikasi sebenarnya akan terupdate. Dan ketika misal menu tersebut telah habis, kita bisa menginaktifkan menu tersebut seperti ini. Maka halaman kasir sudah akan berubah. Nah, seperti ini. Ketika dia habis, maka dia akan otomatis berada di paling bawah tersebut. Berada di paling bawah, dan ketika dipencet, maka akan muncul alert seperti ini. Nah, dan ini standar kita saja. Kita juga bisa menghapus menu ini. Maka akan langsung terhapus. Di sini di bagian bawahnya juga ada kombinasi. Misal kita ingin menampilkan datanya adalah 10,
Misal kita menemukan datanya adalah lebih dari 10, kita bisa mengganti show and di sini. Misal saya ingin menampilkan datanya adalah 25, maka tinggal kita saja dan langsung berubah menjadi 25 ke bawah. Namun karena datanya hanya 14, jadi mentok sampai 14. Kalau saya ingin mengganti 5, juga bisa seperti ini. Maka kombinasinya juga akan bertambah seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya di sini terdapat kategori manajemen di mana kita bisa menambah kategori baru. Lalu di bawahnya terdapat satu kategori dan juga di bawahnya terdapat data-data kategori. Di mana jika berubah, ini akan juga berubah ke dalam data kasir. Menu manajemen. Jadi misal ditambah kategori Jadi disuruh menunjukkan nama kategori. Misal ini yang menambahkan kategori. Nah, maka akan langsung ditambahkan dan juga akan terupdate di bagian menu. Nah, jadi ketika menunya di sini bertambah, ini kategorinya di sini bertambah, di dalam menu juga bertambah. Nah, ini maka dia akan bertambah di sini. Kita juga bisa mengeditnya. Malah juga langsung berganti. Bagian manajemen dan juga langsung berganti seperti ini. Bagian ini juga. Ya, ketika kita ingin menghapus suatu kategori, kita bisa menekan tombol action hapus di sini. Sama seperti tadi, bagian bawahnya juga ada kombinasi yang bisa menentukan seberapa banyak data yang dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada halaman sales report. Halaman sales report ini mirip seperti di halaman ini sales report. Namun untuk admin bisa memiliki kuasa yang lebih leluasa untuk mengecek laporan penjualan. Jadi di sini tidak hanya terjualan saja, namun selama ada pembelian maka dia akan langsung masuk ke sini. Ini di bagian atas terdapat total order per bulan dan juga pendapatan per bulan. Di bawahnya terdapat download PDF report untuk mendownload laporan. Di sini juga bisa kita rubah mau per hari, per bulan, per minggu, atau custom range. Di sini sebagai contoh, saya akan mendownloadnya yang per bulan. Aja akan terdownload. Nah, berapa PDF-nya adalah seperti ini. Yang pertama ada bulannya dan juga total revenue dan juga rata-rata order yang telah dilakukan. Dan juga ada data penjualannya di sini. Ada ID order, nama customer, tipe order, tanggal dan juga waktu, total kasir berapa yang melakukan penjualan, dan juga ada detail itemnya. Di bagian bawahnya terdapat detail kapan file ini di-download dan juga oleh siapa. Tanggal, jam, dan juga investasi. Dia yang mendownload file ini. Selanjutnya, di bagian bawahnya ada filter option. Filter ini digunakan untuk memfilter data yang berada di tabel bawah ini. Jadi kita bisa contohkan, misalnya saya menggunakan sedikit, saya ingin memfilter penjualan yang hanya dilakukan pada hari ini saja. Nah, apply. Nah, maka langsung muncul penjualan yang hanya ada di hari ini saja. Di sini juga ada fitur search. Nah, fitur search ini sangat berguna sekali di halaman ini karena datanya sangat banyak, jadi bisa mempermudah admin untuk mencari suatu data. Jadi di sini saya mencontohkan untuk mencari laporan yang sama. Nah, ini dia. Selanjutnya di bagian bawahnya seperti di halaman daily sales report, lepas
story atau riwayat pembelian seperti ini. Misalkan ada ini. Ketika kita menekan tombol action, terdapat detail customer info, nama customer, tipe pembelian, waktu, dan juga kasus berapa yang melakukan transaksi. Di bawah ini ada item order, yaitu detail pembelian apa saja yang dipilih oleh customer. Dan yang berbeda di bagian pojok kanan bawah terdapat tombol bring receipt. Nah, mengapa kami menambahkan ini? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan transaksi, misal tiba-tiba mati lampu, maka dia akan harus mengulang manual memasukkan menu seperti awal tadi. Nah, ketika ada ini, jadi dia bisa terbackup. Maka ketika terjadi seperti itu, dia hanya perlu mengulang ulang menekan tombol ini, maka akan langsung terjadi seperti ini. Tentunya di bagian bawahnya juga ada kombinasi seperti itu lain-lainnya. Misal saya ingin menampilkan 100 data, secara langsung kita berikan 100, ada data nanti sampai 100 seperti itu. Ya. Intinya di sini terdapat akun manajemen di mana admin bisa mengatur akun-akun kasir seperti kasir 1 dan 2, dan juga jika mungkin terdapat kasir baru, admin juga bisa menambah akun. Ini juga seperti pada halaman lainnya, semua fiturnya seperti add account, add juga hapus, semua berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada change password. Change password ini hanya untuk admin. Jadi misal ada sesuatu yang tidak kita inginkan, misal passwordnya bocor atau terjadi kesalahan seperti password bocor, maka akan sangat membahayakan fitur admin ini. Jadi siapapun bisa membobol halaman admin. Nah, itu sangat membahayakan. Jadi di sini kita membuat fitur change password untuk mengubah password di akun admin. Ini juga berfungsi semuanya. Baik, sekian presentasi window website kami. Apakah ada saran dan masukan atau pertanyaan dari Bapak Guru Fungsi? Saya duluan. Nah, logomu apa itu? Alternatif kopi, Pak. Itu kamu yang bikin? Bukan. Siapa Jadi yang saya dapat klien gitu, Pak. Oh gitu. Jadi saya buatin klien itu, dia udah nyediain logonya ini. Oh, kamu tinggal pakai aja ya? Ya, betul. Gila, ya wis. Saya- Sudah kamu konsultasikan ke siapa itu? Ke pembimbing saya Budia, sudah Budia. banyak kali. Dia saja. Ya. Ya, Sama Bu Zabi juga pernah silang. Tapi kalau itu yang logo kamu tinggal ngambil itu, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Karena kan tinggal bikin mesinnya ya. Ya, betul. Tampilan-tampilannya semua dari sana kan gitu. Ya. Oke lah, itu aja dari saya. Iya, pertanyaan ya. Ini kan yang pertama ini berkaitan dengan kopi. Ya. Pertanyaan saya, kenapa memakai mengambil palet warna biru? Karena saya menyocokkan kepada logonya itu. Kan logonya berbau warna biru tua, ini saya cocokkan. Mengambil logonya Ya. warnanya biru tua. Ya. Tidak ada nuansa kopinya mungkin apa? Karena kan kalau kita lihat kopi itu kan dari kan hitam, coklat, mungkin kopi susu. Kenapa nggak? Maksudnya kenapa nggak ada tambahan yang masuk dengan warna itu? Soalnya ini, jadi kafenya ini kayak nggak buat kopi-kopi aja itu. Jadi banyak menu-menu lainnya seperti ada matcha, terus Milo, misalnya green, tapi nggak hanya kopi aja. Terus yang kedua, di sini berarti hanya dipakai oleh satu kafe aja. Ya betul. Saya membuatkan yang Yang satu kafe. Ya. Tidak ada keinginan untuk mungkin jadi pakai untuk kafe atau untuk kafe yang lain. Di saat ini hanya untuk satu kafe. Oke, mungkin bisa dijadikan itu ya, apa namanya, ditambahkan untuk di bagian dalam lagi, Ya. di bagian
kafe itu berubah nama jadi Oh. ada alternatif kopi Ya, ya, betul, betul. jadinya. Nah di situ informasinya itu bisa di update di situ, Oh, jadi iya. nggak langsung ke sistemnya. Ya. Kemudian yang kedua, saya nggak terganggu dengan coba sampaikan di halaman pemilih manajemen yang ada actionnya. Nah, biasanya button action itu kan macam-macam dengan full color, Iya. kuning, hijau, merah. Ya. Kemudian di button yang selanjutnya di halaman sales report, actionnya informasi hanya huruf, hanya simbol I dalam ini. Sebaiknya mungkin untuk menggunakan action, kalau kalian menggunakan button itu disamakan temanya. Oh iya. Jadi jangan di halaman ini temanya pakai ini, halaman berikutnya pakai tema ini, halaman berikutnya lagi pakai tema ini. Ya. Mungkin itu untuk yang lainnya sistemnya sudah jalan semua ya. Ya. Itu saya mikirnya soalnya cuma kayak informasi aja itu, cuma jalan terus gitu. Ya mungkin temanya bisa sama. Ya. Ya. Terus karena kan dari kalian itu kan cuma biru sama mocha. Ya. Nah tiba-tiba di button itu mau kayak full. Mungkin lebih enak aja kalau kita hanya borderline-nya saja. Oh, iya, iya. Terus apa sama ikonnya yang berwarna, nggak sampai di full block. Oh. Kayak gitu. Terima Jadi kasih. nggak terlalu banyak warna dan nggak masuk di kalian. Yang lainnya udah bagus. Iya. Itu sudah bisa menampilkan laporan apa saja itu. Laporannya apa aja di sini? Laporan. Ya. Laporan penjualan setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, terus laporan custom print, jadi kayak tanggal ke tanggal itu loh. Coba disajikan. Bill, bantu user bill. Misal, Bantu operasikan. Bu Sila pengen apa Bu? Terus saya kan bertanya laporan apa saja yang disajikan di sini. Saya nggak tahu nih apa aja laporan penjualan. Ya, laporan coba penjualan. disajikan. Misal di sini saya ingin mendownload PDF laporan penjualan. Nah, Tapi, filternya ada dua. ya, yang filter di atas ini tuh mendownload PDF-nya Bu. Ini di bawah. Yang di bawah tuh memfilter datanya yang ada di sini. Kenapa kok seperti itu? Kenapa enggak datanya difilter dulu baru di download? Oh iya iya. iya. Coba sekarang di download. Pak, saya ingin mendownload dari tanggal 1 September sampai Ini laporan penjualannya. ya, Oh langsung download dan review dulu. ya. Seperti ini. Ini yang mungkin siapa tadi? Amin. Admin. Ya. Oh jadi ini informasinya kasih satu jual ini, kasih satu jual ini. Ya. Itu master ID-nya ditutup aja. Itu kan bahasa tamu, bukan bahasa manusia. Bahasa pengembang. Ya. Itu ya. Berarti nanti di sini tampilannya kasih satu, kasih dua, kasih tiga nanti. Ini bisa tampilan di sini. Nah itu kan sudah ada nomornya. Nomor nomor satu nomor Bedanya apa ini sama nomor transaksi? Oh, Bu, bedanya. Kan kalau di kaset, biasanya kalau kita setruk itu kan bukan nomor ya, tapi Iya. lebih ke nomor transaksi. Ya. Nah, nomor transaksinya yang mana itu? Oh. Ya, ini kata kita kalau berarti kan adalah ini ini kan bahasa pengembang. Jadi boleh dihilangin aja. Iya itu. Terima kasih. Terus ini contohnya kasih satu semua, tapi kalau misalkan kamu menjawab nantinya ada kasih dua ya. Coba ke atas ke atas. Berarti ini penjualan hari ini full gitu ya? Bukan hari ini Bu. Enggak maksudnya filter full Ya, dari kasih ya. manapun ya? Ya, betul. Tak kira yang login kasih satu terus dia dapat kasih satu. Makanya satu aja gitu. Enggak. Bu. Itu cuma ada ID-nya aja. Ya. Dapatnya 1 juta itu. Apa record dan value apa ini? Average jadi rata-rata yang apa namanya customer beli itu dia belinya berapa rata-rata? Rata-rata dapat 26 ribu. 22 September 2025. Oh, enggak urut. Ya, enggak urut ya. Dari yang terlama sampai terbaru. Oh, dari bawah. Yang tanggal 1 Nah, urutnya sampai gitu ya, di print. sekarang. Berarti kali ya kalau sudah di print. Di Kalau yang saya dulu maunya dulu. tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 1-nya tampil aja dulu. Oh, Terus,
Iya. Kayak kalian dari. Berarti filternya ya filter satu ya. Filter dulu ditampilkan baru download. Jangan 2 kali aja. Oke, siap. Sudah itu aja. Oh, Lina? Monggo. Ini kamu yang dapat orderan. Ya, Tampil, tahu nggak? tahu bukan satu tim. Ini sebenarnya dari itu saudara saya. Pembagian biasanya deh. Saya coding, ngambil Wisma. Ngambil ini. Ya, saya ini. Ini saya, ini Nabil. Ini saya. Sudah diomongkan sama yang Sudah, Bu. Terus yang begini. Insya Allah. Cuma ini, mau besok kalau Ya. jelaskan lagi ya. Ya. Itu kebanyakan nggak ke audiens. Kalau banyak ke sana sama sini, jadi lebih dilatih. Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari saya? Baik. Ya, pikir yang ditentukan apa ya? Yang saya lakukan adalah seperti dari sales report dan juga kedalaman ini Pak, kedalaman sales report. Jadi antara kasir dan admin itu bisa apa namanya transparan dulu Pak. Jadi menghindari korupsi seperti itu. Kan terekam secara auto semuanya. Coba nanti saya lihat soalnya kan kayak isu kan sudah. Itu sebelumnya mulai tentukan. Untuk intelligence report, jadi seperti jika ada transaksi admin dan juga kasir itu bisa tahu dan transaksi itu. Jadi dia tidak ada seperti mungkin. Nah di sini pasti ada orderan dan juga total harganya. Nah jika tidak membuat sales report pasti ada mungkin kesalahan atau dari kasir lupa ternyata harganya tidak segini, dan tapi di laporan atau di sales report itu ditulisnya jika menggunakan manual itu beda. Jadi seperti jika melakukan transaksi harganya 15.000, ternyata yang ditulis di manual sales reportnya itu 10.000, jadi ada kehilangan 5.000. Nah dengan sales report gini kita jadi bisa tahu berapa uang pengeluaran dan pemasukan dari admin dan juga kasir secara transparan. Apakah ada yang ingin lagi Bapak Ibu dulu? Teguh sudah. Oke, yang terakhir dari saya, yang disampaikan Bu Sekti, identitas untuk kafe ya nanti bisa dinamis. Nanti kamu sekali mendevelop bisa untuk Hanya kami. ya. Ini nanti khusus untuk admin dikasih aja master data, logo, nama kafe, alamat dan sebagainya. Ada nggak di desa RD-nya? Di desa RD-nya ada nggak? Untuk yang masuk data ya, nggak ada. Kalau ada, ya ditambahkan. Seperti saya ingin tahu ya, di ERD. aktornya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus coba di database-mu. Oh tapi apa namanya? Untuk kasir dan admin itu satu Pak. Coba lagi saya ingin tahu. Ini Pak. Ada berapa tabel? Ini ada satu. Selain default miliknya. Ya. 1, 2, 3, 4.
admin sama kasir Pak, saya sudah satu ini. Ini sebenarnya defaultnya, tapi saya tinggal tambahin aja. Tinggal modifikasi. Di coba sekarang di user ada berapa field di situ? Ada 4. Ada 4. 4 atau 8? Oh, Defaultnya itu nggak usah dihitung. 1 ID, name, email. oh ya, antara 1, 2, 3, 4. Email verified itu Nggak ada. defaultnya ya? Iya, defaultnya. Sama email berapa ini defaultnya. Kemudian di situ ada user tipe. Nah, coba ada berapa tadi? 5, 6, Ya, 6, 5. 5. Jadi setmu, RT-nya ada berapa? Saya RT 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya ini ada itu Pak, namanya query dari kaitan. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi itu aja, mungkin jadikan satu aja. Jadi Ya. namanya samakan dengan Di database. eh, Saya bikin desainnya dulu Pak, sebentar dari satu. ya kasih apa rule atau apa kan? Ya. Untuk atributnya maksudnya. Terus samakan nama di database yang ada di tabel dengan nama yang di sini. Ya, sudah sama. Sudah sama persis ya. Terus cuma kurang di sini kurang apa namanya kardinalitasnya. Kardinalitas apa? Mobil. Apa kardinalitas? Yang lainnya kardinalitas? Kardinalitas itu apa? Value Oh iya Pak, Apa? kayak one to many, many to many. Ya. Ya. Contohnya, misalnya, coba ke atas. Misalnya di situ ada barangnya apa namanya di sini? Yang didol, yang dijual itu apa namanya? Kita baru Pak. Hah? Menu. Ya. Menu relasi dengan siapa? Menu dengan kasir. Menu dengan kasir. Ya. Satu kasir, Satu kasir bisa mengakses semua menu. tuh. Ya. Berarti itu hubungannya One to many. one to many. Boleh nggak kasir yang lain ngedit menu? Nggak boleh. Yang boleh itu admin. Oke, berarti nanti yang one miliknya Kasir. kasir. Ya. Oke, sama yang lain misalnya menu dengan apa? Ada kategori nggak tadi? Ada. Menu ada. Ini kategori. Kategori. Ya. Nah, kalau kategori sama menu apa? Relasinya apa? Ini one Relasinya one to one. one to one. Masuk. Soalnya setiap menu pasti kan apa kategorinya beda-beda itu. Jadi satu. Contohnya, misalnya, Misal Indomie goreng. kategorinya apa? Kategorinya food menu. Makan. Makanan. Ya. Kalau misalnya tempe goreng, Makanan. makanan. Ya. Kalau misalnya apa namanya es susu misalnya, Tapi di rumah. minuman. Kalau kayak gitu relasinya apa? Kardinalitas tadi apa? One to many. One to many. Ya, Pak. Tadi dengan apa? One to one maaf. Iya. Tadi banyak miliknya. One-nya miliknya menu. Terus miliknya Kategori. di satu kategori bisa banyak menu atau satu menu banyak kategori. Satu menu. Satu kategori bisa banyak menu. Berarti yang one miliknya siapa? Kategori. Jo, itu perlu nanti ditampilkan di situ. One to many. Nanti banyak miliknya Kategori. kategori, menunya miliknya bisa gitu ya. Coba. Oke, nanti kalau tambahan itu sama tadi yang untuk apa akopnya nanti jadikan satu aja teman-teman. Ya. Dan jumlahnya itu harus sesuai dengan jumlah tabel yang ada di default, bukan selain defaultnya database Ya. kamu. Ya. Itu. Terus jumlahnya ini harus sesuai dengan desain yang ada di DFD level 1. Coba DFD level 1 ada nggak? Ada.
Oke, coba dilihat jumlah tabel atau storage-nya ada berapa? Coba itu. 6 Pak. Ada 6, pada 5. 5. Yang terakhir itu yang jenis password. Nah, kalau di smartphone itu kan berarti tetap ke tabel kok. Tentu kita ada user Pak. Iya. Oh iya. Jadi dia menyimpannya di situ tetap. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih. Terus jumlah bulatan yang ada di sini, jumlah bulatan yang ada di sini itu menggambarkan berapa proses yang ada di sistem. Ya. Tuh. Termasuk juga di level 0 yang tadi, di level 0. Ini untuk panah keluar masuk dari sistem itu jumlahnya harus sesuai juga. Dari admin maupun kasir atau mungkin aktor yang lain. Nah, di sini harus bukan cuma diwakili cuma satu garis toh. Jadi itu banyak garis ini. Banyak garis dan masing-masing keterangan itu masing-masing garis. Jadi setiap keterangan ini harus ada garisnya ini. Heeh. Oh, Jadi kalau yang masuk ke sistem berarti data yang dibutuhkan oleh sistem, yang keluar dari sistem ke user berarti nanti yang dibutuhkan oleh user itu apa datanya. Ya intinya gitu ya. siap. Terus di DFD di database apakah sudah menggunakan satu buah teori yang sudah pernah dipelajari? Trigger belum. Bisa trigger, bisa view, bisa prosedur atau yang lainnya? Belum. Nah, nanti harapan saya di PAS harus ada minimal satu. Apalagi untuk nanti untuk laporan dan sebagainya itu butuh view misalnya. Nanti buat view. Boleh, guys. Pokoknya mau view, mau prosedur, mau trigger atau yang lainnya silahkan. Termasuk tadi saja nih trigger itu bisa kamu gunakan untuk misalnya untuk mencatat kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh user untuk apa saja. Log istilahnya, log untuk log. Nah itu bisa juga digunakan untuk mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh user supaya tadi selain tadi user bisa mereset passwordnya supaya lebih aman dan sebagainya. Nah supaya pemilik atau super admin bisa mengetahui apa saja yang sudah dilakukan sama user ini dalam sistem. Tapi ya memang bukan resource yang besar, tapi resource pun kalau itu hanya berupa simpenan karakter atau huruf itu tidak ada masalah kecuali dalam bentuk gambar. Kalau gambar itu mungkin bentuk resource yang agak besar. Terus sama tadi yang disampaikan sama sertifikat mengenai penggunaan tema, ya memang saya orang Maksudnya kurang masuk Pak. Iya. Ya. Tampilannya kurang simpel nggak jadi apa? Misalnya nanti untuk pengguna misalnya, ini admin atau pengguna? Ini admin Pak. Dikasih ya apa tampilan? Ini kasih ya. Jadi transaksinya ada pada saat ada orang beli langsung masuk di kaset ini. Ya. Coba yang kaset pada saat saya misalnya mau order mau makan misalnya. Ya, mau pesan apa? Pesan apa misalnya 1 2 kopi. Kopi. Oh itu jumlahnya bisa plus minus di atas bawah. Bisa. Oh gitu. Terus kalau misalnya saya kopinya itu pengen sedikit gula. Oh, pahit kayak gitu. catatannya gitu. Nah. Belum ada. Belum ada. Nah itu mungkin tambahannya. Jadi bisa request. Tapi itu nanti nggak usah dicatat di tabel gratis, nggak usah kan hanya keterangan aja. Baik. Nah itu total coba tambah lagi makanan misalnya bananas pastry pedas misalnya kasih itu terus itu langsung ketahuan totalnya berapa gitu. Kalau di plus misalnya kopinya 2, pastry 2 gitu
Otomatis. Ya. Oke, sip. Kalau sudah check out berarti langsung masuk ke bill session. Diharuskan memasukkan nama customer sama uang yang diberikan oleh customer. kalau misalnya masuk kasir, Mas namanya siapa? Biasanya kan kayak mau dinamain atas nama siapa Oh kan. gitu. Ya. Iya, masuk. Kalau Atas nama siapa Pak? Ya. ya betul. Nomor mejanya? Maaf. Ada orang yang coba di sana. Jadi manual dipanggil atas nama itu gitu. Ya. Berarti harus datang ke kasir ya, customer-nya. Ya. Misal kalau rame biasanya disuruh datang, tapi kalau lagi sepi ya. Kalau waktu pesen, pesennya ya. Ya harus ke kasir. Waktu sepi ya. Misal uangnya Kurang? apa tuh? Ya kurang minus kok. Bos misal nggak sesuai sama totalnya ya Pak. Misal uangnya 1.000. Misal oke saya cukup. Mending gitu atau kontak? Oh, Bukan pakai Ya. bukan Siap. pakai apa namanya? alat biasa ya Pak. Oh, bisa sih Pak. Kompak. Kalau itu kan kelihatan berbeda. Terus saya sesuai Dia langsung ada kembaliannya itu Pak. Misal uangnya lebih dari totalnya, dia langsung apa? Dihitungin kembaliannya. enter itu untuk print. Ya. Sana ada si waktu total persebaran sama yang menjual terus ada itu. Itu yang kamu ngambil tadi yang disampaikan kaset 1 itu name bukan namanya. Itu kaset 1 ngambilnya dari file apa? Tabel itu kan dari file apa? Itu nama. Name ya. Ya. Berarti maksudnya bisa berupa nama orang tertentu ya, bisa ya? Bisa. Bukan dari yang lain. Ya. Kalau sudah check out berarti refresh ya. Langsung muncul di sini. Tapi kalau yang untuk bisa edit di mana? Saya misalnya saya nggak jadi Americano ya. Tak bisa Pak, kalau udah terlanjur di check out sampai nge-print ini aja. Oke, itu tadi masukannya ya, bisa mencatat ya. Oke, kalau misalnya nanti semester depan, oh semester akhir kan ini Semari, terus pengen nambah meneh. Itu banyak revisi yang terus Lebih baik menurut tok aja kan tak sampai semester Itu kan revisi yang seminggu mari. Oh boh, suatu lah dong. enggak Pak, harus santai. Ya harus buat portofolio yang lain kalau bisa ya, supaya nanti pas waktu PKL. dimasukkan di portofolionya di PKN tadi posnya bisa. dibuat lebih general, jadi kayak punyanya Majo itu loh Pak. Ya, jadi kafe manapun bisa. Nah itu terus Cawong. mungkin sistem subscribe untuk apa tiap hasilnya, jadi Makin kompleks itu. Iya dong, kan nggak selesai. Cawong. Memberinya siapa? Iya. Dia. Nanti dia tak suruh tambah. Sudah banyak anunya kok. Untuk PAS harus paling ini. Sudah disiapkan. Sudah listnya ya. Sudah. Sip. Sampai nganggur. Pak. Harus cari tema yang lain. Nah, Baik. Apakah tidak ada yang Bapak Ibu ditanyakan lagi? ya terlalu lama. Baik, presentasi kami tutup. Semua kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.